Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nurmuti Mulfaidah dari kelas PBE dengan NIM 139. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Pada poin pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan terbalik. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan, politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat bila mana dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Kemudian yang keempat, dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang terakhir, tidak dapat nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan dan kemanusiaan yang keadilan keberadaban tersebut bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada poin yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Langkah strategis sebagai upaya melakukan reformasi ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, keamanan dan ketahanan pangan dan pengembalian kepercayaan melalui program Social Safety Net. Kemudian yang kedua, program rehabilitas dan pemulihan ekonomi. Kemudian yang ketiga, transformasi struktur untuk memperkuat ekonomi rakyat. Kemudian pada poin ketiga, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini, kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai nilai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian pada poin keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang pertahanan keamanan, yaitu pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan dan tercapainya kesejahteraan hidup pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pertahanan dan keamanan negara haruslah mendasarkan pada tujuan demi kepentingan rakyat sebagai warga negara. Pertahanan dan keamanan harus menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan manusia dan HANKAM diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat, agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan kekuasaan. Kemudian pada poin yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hukum. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang akan terbentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, yang artinya substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif, yaitu untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat. Kemudian pada poin ke-6, Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Dialog horizontal adalah interaksi antar manusia yang dilandasi dialog untuk mencapai saling pengertian, pengakuan akan ekstensi manusia, dan pengakuan akan sifat dasar manusia yang indeterminis dan independen. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Kemudian pada poin ke-7, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ipteks. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam pengembangan ipteks harus bersifat beradab. Ipteks adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Kemudian hal-hal yang cukup mendasar yang perlu mendapat perhatian antara lain, yaitu yang pertama, ilmu harus mampu memadai kebudayaan masyarakat. Ilmu diharapkan dapat berkembang persis seperti yang dikehendaki masyarakat.
adanya keinsyafan tidak melalui kesadaran bahwa ilmu bukan satu-satunya cara untuk memperoleh kebenaran. Kemudian yang terakhir, pendidikan moral atau etika. Dan etika Pancasila secara moral keagamaan menjadi syarat mutlak bagi moral para ilmuwan agar memiliki sikap profesional yang seimbang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.